Saya di sini akan menjelaskan tugas UAS dari Bunda Dr. Winda Effendi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mata kuliah materi Al-Quran Hadis, yaitu adalah mata kuliah yang membahas tentang Al-Quran dan Hadis, termasuk pemahaman, interpretasi, dan penerapan ajaran yang terkandung di dalamnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama pendidikan Islam. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui perantara malaikat Jibril, Al-Quran berisi ajaran-ajaran agama Islam yang menjadi pedoman bagi umat muslim. Hadis adalah segala bentuk perkataan, perbuatan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Pembahasan pertama yaitu media yang efektif untuk pembelajaran Al-Quran. Yang pertama ada media audio, contohnya murotal, kaset audio, siaran radio. Fungsinya melatih pendengaran, pengucapan, hafalan membaca Al-Quran. Kelebihannya fleksibel, merangsang imajinasi, meningkatkan partisipasi. Dan kekurangannya komunikasi satu arah tergantung kemampuan bahasa siswa, rawan verbalisme. Ada media visual, contohnya gambar, slide, infografi, video animasi. Fungsinya membantu memahami konsep abstrak, menarik perhatian siswa. Pendekatan Rasulullah SAW juga menunjukkan penggunaan media visual seperti gambar dan isyarat jari dalam menyampaikan pelajaran. Ada yang kedua dan yang ketiga penggunaan media visual, audio, dan multimedia. Yang pertama visual, seperti teks Arab, teks tajwid, atau animasi membantu siswa memahami materi secara visual dan menarik. Media audio seperti murotal dan rekaman tajwid melatih pendengaran dan pengucapan yang tepat. Media multimedia menggabungkan suara, gambar, dan video dalam aplikasi atau presentasi interaktif dan meningkatkan motivasi siswa dalam minat belajar. Yang C, praktik penggunaan media pembelajaran Al-Quran. Yang pertama ada media audio seperti tilawah, digunakan untuk melatih pendengaran dan penghafalan siswa melalui metode talaki dan musyafahah. Yang kedua ada media visual seperti infografis tajwid, video animasi, slide, membantu siswa memahami hukum bacaan dan bentuk pelafalan huruf hijaiyah secara konkret. Jadi kesimpulannya, pembelajaran Al-Quran yang efektif tidak hanya bergantung pada metode mengajarnya saja, tetapi juga pada pemanfaatan medianya, media pembelajaran yang tepat, media visual, audio, dan multimedia, dan dapat meningkatkan pemahaman, minat, dan keterampilan siswa dalam membaca Al-Quran. Yang kedua ada pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sehingga bila dikatakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirimnya kepada penerimanya. Ada dasar pemikiran penggunaan media pembelajaran didasarkan pada 1. Gaya belajar peserta didik, 2. Karakter belajar peserta didik, 3. Tujuan pembelajaran, 4. Bahan belajar yang disampaikan, 5. Tingkat perkembangan peserta didik, dan 6. Kemampuan guru. Media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Yang pertama ada media visual. Media visual itu adalah media yang dapat dilihat. Yang kedua ada media audio. Media audio itu berkaitan dengan indera pendengaran yang bisa didengar. Dan yang ketiga ada media audio visual, media yang mengkombinasikan antara media audio dan media visual, di mana bisa mengkombinasikan antara penglihatan dan pendengaran. Manfaat media pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga bisa menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajarannya lebih jelas maknanya sehingga bisa dipahami oleh siswa secara lebih ringkas. Yang ketiga, ada metode mengajar yang bervariasi, tidak hanya berkomunikasi saja tetapi ada gaya-gaya belajar yang lain. Yang keempat, ada siswa yang lebih banyak melakukan kegiatan belajarnya sebab tidak hanya terpatok pada komunitas saja, komunikasi di luar saja, tetapi bisa mengamati atau melakukan yang lain. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan media pembelajaran dalam Al-Quran dapat meningkatkan aktivitas
pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran Al-Quran perlu dipertimbangkan lagi atau dalam proses pembelajaran. Pendekatan tematik dalam pembelajaran Al-Quran merupakan metode pengajaran yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema-tema tertentu. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang mengikuti urutan musyaf, pendekatan tematik mengelompokkan ayat-ayat dari berbagai surah yang memiliki kesamaan makna dan topik. Pembelajaran Al-Quran harus dilakukan di lembaga khusus dan ditunjukkan untuk orang dewasa. Akibatnya, pembelajaran Al-Quran yang bersifat sukmatif tidak menjadi tradisi yang dilakukan sejak dini oleh anak-anak. Yang kedua, oleh karena itu, dalam pendekatan tematik diharapkan guru-guru TPQ dapat mengajarkan Al-Quran secara substansial. Selain hanya mengajarkan baca tulis dengan cara yang lebih sederhana, pendekatan metode tematik meskipun merupakan inovasi relatif baru dalam memahami Al-Quran, juga menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru TPQ yang belum terbiasa atau tidak mengetahui cara menggunakan pendekatan tersebut. Langsung. Kesimpulannya, pendekatan tematik dalam pembelajaran Al-Quran merupakan metode yang efektif untuk memperdalam pemahaman, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai Al-Quran dengan mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan tema-tema pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Peserta didik dapat memahami Al-Quran dengan lebih mendalam dan praktis. Pengertian pembelajaran hadis dengan pendekatan kontekstual. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami suatu kajian. Pendekatan juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian asumsi yang mendasarkan cara seseorang dalam membaca, memahami, menjelaskan suatu fakta, teks, realitas maupun fenomena yang ada. Sedangkan kata kontekstual berasal dari kata konteks yang dalam Kamus Bahasa Indonesia versi dari. Mengkaitkan hadis dalam kehidupan sehari-hari siswa MI. Yang pertama, hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siswa MI bisa diajarkan untuk selalu giat dalam belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, hadis tentang bersikap hormat kepada orang tua, yaitu ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terdapat pada murka orang tua. Siswa MI dapat belajar untuk menghormati dan menyayangi orang tua mereka, serta mendengarkan nasihat orang tua dengan penuh hormat. Yang ketiga, hadis tentang berbicaralah yang baik, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah di hari kiamat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Siswa MI bisa diajarkan untuk berbicara dengan sopan dan menghindari perkataan yang tidak baik. Yang keempat, hadis tentang tolong menolong, yaitu barang siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Siswa MI bisa diberi pemahaman tentang pentingnya saling membantu baik sama teman maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, hadis tentang menjaga kebersihan, yaitu kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Siswa MI dapat diajarkan untuk menjaga kebersihan di sekitar mereka, baik di rumah, di sekolah maupun lingkungan. Ini juga mengajarkan mereka untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan kebersihan diri. Praktik mengajarkan hadis dengan pendekatan kontekstual. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan diminta memainkan peran saling menyayangi, misalnya tolong menolong teman dalam kesulitan. Hasilnya, siswa lebih memahami pentingnya kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Praktik lagi yang kedua, guru mengajak siswa berdiskusi tentang pentingnya kebersihan, lalu meminta mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Hasilnya, siswa memahami bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari ajaran Islam.
yaitu guru menceritakan kisah Rasulullah atau para sahabat yang menanamkan nilai amanah dalam situasi sulit. Hasilnya siswa termotivasi untuk menahan emosi saat menghadapi masalah. Kesimpulannya yaitu pembelajaran hadis dengan pendekatan kontekstual merupakan metode yang relevan dan efektif dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran hadis. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada pemahaman pendekatan ini tidak hanya memainkan pada pemahaman teks hadis secara harfiah, tetapi juga memperhatikan konteks historis sosial dan budaya yang melatar belakangi munculnya hadis tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran Al-Quran merupakan aspek fundamental dalam pendidikan Islam yang tidak hanya berfokus pada penguasaan teks, tetapi juga penerapan nilai-nilai moral terkandung di dalam Al-Quran. Sebagai petunjuk hidup mengandung ajaran yang relevan dalam membentuk karakter dan kepribadian manusia sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran diyakini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sikap, perilaku, dan karakter individu. Karakter dalam pembelajaran Al-Quran. Karakter yang baik adalah salah satu tujuan utama dalam pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Pembentukan karakter ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan perkembangan pribadi seseorang, baik dalam aspek moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, pembelajaran Al-Quran diharapkan tidak hanya menghasilkan pemahaman, tetapi terhadap ayat-ayat Allah, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai karakter utama dalam Al-Quran yaitu istilah akhlak merujuk pada perilaku yang budi pekerti, watak atau karakter seseorang. Secara istilah, akhlak diartikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa, menjadi bagian dari kepribadian yang dirinya muncul, tidak spontan tanpa melalui pembimbingan secara langsung. Dahulu, Al-Quran sering menekankan pentingnya akhlak atau moral leluhur sebagai salah satu tujuan utama pendidikan. Pendidikan dalam Islam tidak hanya merujuk pada transfer pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan perilaku dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Tokoh-tokoh dalam Al-Quran sebagai teladan karakter. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang sempurna, yaitu uswatun hasanah. Yang kedua ada Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu teladan kejujuran, kesabaran, dan pengendalian diri. Yang ketiga ada Nabi Ibrahim alaihissalam, teladan keimanan dan pengorbanan menghadapi ayahnya yang menyembah berhala dengan sopan. Peran hadis dalam pendidikan karakter siswa RI. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Sedangkan pengertian karakter dalam Islam lebih akrab disapa dengan akhlak. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa di madrasah NI melalui hadis, nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Peran hadis dalam pendidikan karakter siswa RI yang pertama sebagai sumber nilai moral dan etika, yang kedua sebagai pembentukan akhlak mulia melalui pemahaman dan pengamalan hadis, yang ketiga sebagai penawaran nilai
nilai disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, sebagai pengembangan sikap empati dan kepedulian sosial. Yang kelima, dengan mempelajari hadis, siswa dapat meningkatkan kualitas spiritual mereka. Menumbuhkan sikap positif melalui hadis. Anak-anak usia dini terpengaruhi oleh media-media elektronik yang nyatanya memang lebih sering mereka dapatkan dibandingkan pendidikan moral yang seharusnya ditanamkan dalam rentang masa perkembangan itu. Nilai-nilai Islami yang bisa diterapkan pada anak yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Menumbuhkan sikap positif melalui hadis merupakan upaya untuk membentuk pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menumbuhkan sikap positif melalui hadis. Yang pertama, berpikir positif atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar dalam menghadapi ujian. Yang ketiga, menghindari prasangka buruk atau suudzon. Yang keempat, memanfaatkan waktu dengan lebih produktif. Yang kelima, mengoptimalisme dan tidak putus asa. Praktik pengajaran hadis dengan fokus pada nilai karakter. Praktik pengajaran hadis dengan fokus pada nilai karakter merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan internalisasi ajaran moral dan etika yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami teks hadis secara tekstual, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pendidikan karakter dalam hadis yaitu pendidikan karakter dalam Islam bertujuan membentuk individu yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya, pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan pembinaan personal peserta didik secara terprogram dengan tujuan tertentu bagi lembaga pendidikan dengan meningkatkan pembinaan teknologi agama, budaya, bangsa yang unggul dan jiwa kepemimpinan yang sekaligus membangun kekuatan dan kualitas peserta didik yang berkarakter unggul. Untuk itu, pendidikan peserta karakter yang menjadi tanggung jawab sekolah, keluarga, dan masyarakat harus dijadikan sebagai sarana untuk penyadaran, menumbuhkan sikap positif melalui hadis, yaitu dengan cara berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menghadapi ujian, menghindari prasangka buruk, memanfaatkan waktu dengan produktif, serta menjaga optimisme